Halo semuanya, saya Agi Pratama, mahasiswa Psikologi Islam UIN Salatiga. Coba bayangin ini, kamu lagi sama pasanganmu, lagi santai, tapi tiba-tiba dia senyum-senyum sendiri sambil lihat HP. Kamu nanya, chat sama siapa sih? Dan dia jawab, sama teman kok. Kedengarannya biasa aja, tapi entah kenapa kamu ngerasa nggak nyaman. Bukan karena dia ketahuan selingkuh, tapi lebih ke perasaan, ini kok kayak ada yang beda ya. Nah, dari hal kecil kayak gini, banyak hubungan mulai berubah tanpa disadari. Dalam psikologi, ini disebut micro-cheating. Sederhananya, perilaku kecil seperti chat intens sama orang lain, flirting tipis-tipis, atau lebih nyaman cerita ke orang lain dibanding pasangannya sendiri. Ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya sudah masuk zona bahaya. Shirley Glass tahun 2003 bilang kalau perselingkuhan itu sering dimulai dari kedekatan emosional yang terlihat tidak berbahaya. Jadi bukan langsung besar, tapi pelan-pelan. Menurut John Bowlby tahun 1969, manusia itu butuh rasa dekat dan dipahami. Jadi ketika itu kurang dalam hubungan, kita bisa tanpa sadar mencarinya di orang lain. Dari sisi otak, Helen Fisher tahun 2004 juga menjelaskan bahwa interaksi baru bisa memicu dopamin, yakni hormon yang bikin kita merasa senang dan ketagihan. Makanya, chat sama orang baru itu terasa lebih seru. Tapi masalahnya, seperti kata John Gottman 1999, kepercayaan itu dibangun dari hal kecil dan juga bisa rusak dari hal kecil yang diulang. Jadi, walaupun terlihat sepele, micro-cheating ini bisa bikin hubungan jadi renggang dan penuh curiga. Terus solusinya gimana? Yang pertama, mulai dari komunikasi yang jujur. Nggak perlu marah, tapi cukup bilang, aku ngerasa nggak nyaman jika kamu chat dengan lawan jenis misalnya. Karena menurut John Gottman tahun 1999, hubungan yang sehat itu yang bisa ngobrolin masalah dengan baik. Yang kedua, buat batasan yang jelas. Misalnya, chat intens sama lawan jenis itu masih oke atau enggak. Karena tiap hubungan itu punya standar yang berbeda. Ketiga, refleksi diri. Dalam teori self-determination, Edward dan juga Richard tahun 2000 bilang kalau manusia itu butuh merasa terhubung dan dihargai. Jadi, kalau itu kurang, kita cenderung mencarinya di luar. Dan yang terakhir adalah bangun lagi koneksi sama pasangan. Luangkan waktu, ngobrol tanpa distraksi, dan juga hadir sepenuhnya. Karena kadang yang kita butuhkan itu bukan orang baru, tapi hubungan lama yang diperbaiki. Micro-cheating itu kelihatannya kecil, tapi justru dari hal kecil yang diulang itulah hubungan bisa pelan-pelan rusak tanpa disadari. Jadi, aku mau nanya ke kamu nih, gimana hubungan kamu sama pasanganmu saat ini? Apakah kalian sudah benar-benar saling terbuka dan menjaga kepercayaan? Atau justru ada hal-hal kecil yang mulai berubah? Coba tulis cerita kalian di kolom komentar ya. Bye. Ajo jing ala ala ajo jing.